Oke, sebelum mulai aku mau disclaimer dulu kalau video ini bukan untuk nyerang cowok. Aku juga nggak bilang kalau semua cowok itu kayak gini, karena cewek juga bisa red flag. Tapi di video kali ini aku pengen share sudut pandang aku sebagai cewek dari pengalaman pribadi, dari cerita temen-temen, dari hal-hal yang sering kejadian tapi sering dinormalisasi. Please jangan anggap ciri-ciri red flag itu cuma drama receh, karena kalau hal ini dibiarin terus, itu bakal ngerusak mental kita. Hai guys, I'm Henny. Welcome to another cucol aku. Hati-hati, cowok red flag itu nggak selalu kelihatan kasar atau toxic. Kadang justru dia kelihatan kayak orang yang paling perhatian sedunia. Sifat aslinya ketutup sama love bombing atau kata-kata manis kayak sayang, aku tuh cuma khawatir sama kamu, aku tuh peduli sama kamu, aku cuma cinta sama kamu doang. Nah, di cucol kali ini aku pengen bedah 5 ciri cowok red flag menurut aku yang sering banget dinormalisasi. Catat ya. Pertama, perhitungan. Aku mulai dari yang paling sering aku temuin yaitu cowok perhitungan. Aku lurusin dulu ya, ini bukan berarti si ceweknya itu mau morotin atau nggak mau keluar duit sama sekali. Aku pribadi aku masih kerja dan mandiri, dan aku juga nggak masalah kalau cewek harus gantian bayar. Tapi ada perbedaan tipis antara orang hemat sama orang yang perhitungan. Pernah nggak sih kamu jalan sama cowok, terus tiap kali dia ngeluarin duit, dia itu langsung catet dan bakal dia ungkit terus. Kayak, kemarin kan gue udah bayarin nonton ya. Rasanya kayak, mhm, ya lu bayarin tapi kenapa lu ungkit lagi gitu. Seakan-akan minta dibales gitu loh. Dan rasanya itu kayak dia punya list utang yang sewaktu-waktu bakal nagih ke kita. Bukan capek soal duitnya, tapi capek sama energi takut ruginya. Bayangin deh kalau hubungan ini dibawa ke hubungan yang lebih serius lagi, yaitu di dalam dunia pernikahan. Sedangkan tanggung jawab laki-laki setelah menikah itu kan harus menafkahi keluarganya. Di awal aja dia udah hitung-hitungan, apalagi kalau udah berumah tangga. Masalah-masalah keuangan kayak gini pasti jadi masalah yang besar di dalam pernikahan dia. Karena hubungan sehat itu nggak harus selalu 50-50, kadang kamu yang ngasih lebih, kadang kebalikannya. Yang penting harus ikhlas dan bukan hitung-hitungan. Tapi jujur aku paling ilfil sama cowok yang hitung-hitungan, yang setiap kali ngeluarin duit itu dicatat, diinget, diungkit, apalagi nanti kalau lagi berantem semuanya diungkit. Aku udah traktir kamu berapa banyak, aku udah ngasih kamu hadiah apa aja, dan dia minta dibalikin semua. Kayak, oh my god, please jauh-jauh dari cowok kayak gitu. Ciri red flag kedua yaitu cowok gabut. Cowok yang gak punya tujuan hidup, gak punya kesibukan, dan seringkali kelihatan di satu hal ini, dia bikin kamu jadi pusat dunianya. Ini seringkali disalahartikan sebagai green flag, padahal jangan bangga dulu sama cowok yang dunianya itu cuma kamu. Perhatian banget, nempelin kamu, ngikutin kamu kemana-mana. Kamu kerja, dia ikut. Kamu nongkrong sama temen-temen, dia juga ikut. Kamu nyalon, dia nungguin. Kelihatannya romantis banget kan? Padahal dia cuma gabut, gak jelas goals hidupnya itu apa, gak punya ambisi, males belajar hal baru, males upgrade diri, males ningkatin value diri, dan ujung-ujungnya kamu yang capek sendiri. Misalnya, kamu lagi kerja, HP kamu di silent sejam doang, dan dia bakal marah karena kamu lama balas. Dan kalau kamu sering nongkrong sama teman, dia pasti bakal nuduh kamu selingkuh. Padahal bukan karena dia sayang, peduli sama kamu, tapi karena hidupnya kosong. Orang yang hidupnya kosong biasanya itu suka cari ribut, suka ngontrol hidup orang lain. Dan ketika kamu udah mulai nggak nyaman, sering bertengkar, disitulah dia nyari kesibukan lain. Kesibukan lainnya itu bisa jadi cari cewek lain karena kamu udah nggak available. Cowok yang sehat itu punya dunianya sendiri, punya kegiatannya sendiri, punya goals hidup, selalu belajar hal baru, malah ngajak kamu untuk berkembang bareng, ngisi waktu luang bersama dengan hal-hal positif, bukan malah mikir aneh-aneh atau nuduh kamu aneh-aneh. Dan aku juga mau bilang ke cewek-cewek, kalau kamu ngerasa cowok kamu
sibuk dan kamu ngerasa kamu kurang diperhatiin, please jangan gabut juga. Kita sebagai cewek juga harus punya kegiatan sendiri, punya hobi, mau belajar hal baru, mau naikin value diri. Jangan sampai cowok kita yang berkembang tapi kitanya stuck. Karena jujur aja, dua orang yang punya dunia masing-masing itu justru lebih kangen pas ketemu. Momen kebersamaan itu jadi lebih berarti, banyak cerita, banyak hal yang bisa dibagikan. Tapi kalau kita nempel 24 jam, lama-kelamaan itu bakal habis topik pembicaraan. Aku juga pernah baca satu buku ini, dia bilangnya gini, sebelum mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri. Dan jangan menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang lain, karena kamu bakal kecewa. Ini ngena banget, karena kadang aja kita kecewa sama diri kita sendiri karena gak sesuai ekspektasi yang kita mau. Apalagi kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita sendiri ke orang lain, termasuk keluarga dan pasangan. Ketiga, suka ngancam. Ada masalah dikit langsung ngancam. Dan ada yang lebih parah lagi, sampai dia bilang, aku bakal lompat dari gedung ini kalau kamu putusin aku. Aku bakal ngehancurin keluarga kamu kalau kamu gak ngelakuin apa yang aku suruh. Guys, aku mau tegas di sini, ini tuh bukan tanda cinta, tapi ini manipulasi emosional. Dia lagi nggak minta kamu sayang, tapi dia lagi maksa kamu untuk bertahan dalam hubungan ini dengan rasa takut. Dan ini bikin posisi kamu jadi berat banget. Di sisi lain, kamu udah ngerasa capek, udah nggak bahagia, tapi di sisi lain, kamu takut kalau kamu pergi, dia kenapa-napa. Kalau kamu pergi, keluarga kamu kenapa-napa. Akhirnya kamu stay bukan karena cinta, tapi karena kamu takut, karena kamu ngerasa bersalah. Dan pelan-pelan ini bakal ngerusak mental kamu. Kamu jadi takut untuk ngomong, kamu jadi takut untuk jujur, takut jadi diri sendiri, takut ninggalin, takut ngelakuin hal yang pengen kamu lakuin. Dan ini benar-benar bukan hubungan yang sehat. Keempat, posesif ekstrim. Banyak yang masih salah kaprah dan nganggap posesif itu adalah tanda sayang, tanda cinta. Padahal, protektif dan posesif itu adalah dua hal yang berbeda. Protektif lebih ke menjaga, sedangkan posesif lebih ke mengekang dan mengontrol. Misalnya nih, pas kamu lagi hangout sama temen, dia itu nggak suka, dia ngechat kamu terus, kalau kamu lama balas, dia bakal marah. Pas kamu lagi update story, foto-foto sama temen kamu, dia bakal nanya, siapa tuh yang di belakang kamu? Terus mulai nge-stalk semua teman-teman kamu. Dan ketika kamu mulai protes, gak nyaman diperlakukan seperti itu, ya dia pasti bilang, kan aku pacar kamu, risih gak kamu? Padahal cinta itu seharusnya ngasih ketenangan, bukan malah bikin panik dan harus laporan tiap detik. Kalau kamu kehilangan kebebasan demi hubungan, itu tanda bahaya. Dan please jangan nganggap cowok posesif itu keren kayak di novel-novel, karena dulu aku juga nganggep kayak gitu. Kirain wah dia sayang banget sama aku, dia cinta banget sama aku, tapi lama-lama bikin stres. Dikit-dikit dilarang, gak boleh ini itu. Kalau kita nggak nurutin, dia bakal ngambek, marah, curigaan. Dan ujung-ujungnya posesif parah ini bisa berubah jadi stalker. Aku punya teman cewek dan cowoknya itu posesif banget. Temenku ini kan lagi ngumpul-ngumpul sama teman-temannya yang lain, biasalah girls day out gitu, dan udah infoin juga ke cowoknya, tapi si cowoknya itu tiba-tiba nyamperin terus nunggu di meja lain. Seakan-akan dia mau memastikan kalau si pacarnya ini betul-betul lagi ngumpul sama temen-temen ceweknya dan gak ada cowok lain. Gila sih itu, kayak semua temennya itu jadi bingung lah, karena ini kan perkumpulan ciwi-ciwi semua ya. Pas mereka udah putus pun, temenku ini masih di stalk, nelpon pakai nomor random. Kesannya jadi teror gitu gak sih? Ini bukan tanda cinta, ini tanda bahaya. Terakhir, ngomong kasar. Aku paling gak suka sama cowok yang suka ngomong kasar, suka cakap kotor, suka mengumpat. Itu bakal bikin aku ilfeel banget. Bukan hanya sama aku, tapi juga sama orang lain juga ya. Aku juga gak suka sama cowok yang dia bisa marah-marah, emosi, ngucapin semua hal-hal
yang dari kebun binatang itu ke orang lain, bahkan bukan untuk aku, ke orang lain aja aku nggak suka. Dan ada yang lebih parah lagi, emosinya itu bukan cuma keluar dari mulut aja, tapi juga dari tangan. Mulai banting barang, banting meja, banting pintu, banting HP, banting semua hal yang ada di sekitarnya. Please dengerin baik-baik, kalau pasangan kalian ada ciri-ciri kayak gitu, fix itu red flag. Karena hari ini mungkin dia banting barang, besok dia nonjok tembok, dan kalau dibiarin terus, kamu yang bakal dibanting, alias KDRT main fisik. Dan jangan pernah mikir, ah enggak lah, dia nggak mungkin ngelakuin sejauh itu. Karena kekerasan itu punya pola, dia nggak langsung ekstrim. Mulai dari ngomong kasar, teriak, bentak, banting barang, ngedorong kamu, nampar, dan seterusnya. Banyak cowok yang mikir kalau dengan dia ngelakuin hal itu, dia menunjukkan kalau dia hebat, dominan, berkuasa, maskulin. Tapi jujur aja, malah kebalikannya. Justru itu bikin kamu nunjukin kalau kamu itu lemah. Lemah karena kamu gak bisa ngontrol sikap kamu, gak bisa ngontrol mulut kamu, gak bisa ngontrol emosi kamu, dan gak bisa ngontrol diri kamu sendiri. Dan biasanya cowok yang suka ngomong kasar ke pasangannya, dia juga gampang untuk ngerendahin, gampang nyalahin, gampang bikin kamu ngerasa kecil. Dan setelah reda, dia bakal bersembunyi di kata-kata, kan aku lagi emosi. Hari ini mungkin kelepasan, besok-besok bisa jadi kebiasaan, dan kalau dibiarin terus lama-lama akan jadi karakter. Next video aku bakal bahas sisi cewek red flag, karena cewek juga bisa toxic, menyakitkan, dan manipulatif. Jadi stay tune untuk episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, comment, and like videoku biar aku makin semangat bikin video-video kayak gini. Dan aku juga pengen dengar pendapat kalian tentang tanda red flag cowok yang sering kalian temui. Yuk kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.